Solo Raya dengan driver Mas Andik ya. Ya. Oke, ya kita insya Allah akan menuju ke Sangiran dan Surakarta. Pak Imam sebagai sesepuh ini yang paling senior dan anak-anak dan teman-teman juga. Alhamdulillah kita hari ini insya Allah akan melaksanakan tugas ya. Ini bukan semata-mata wisata, tapi kita tugas untuk menjalani apa yang sudah diagendakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dari penugasan itu kita dapat menjalani dengan baik. Berdoa dipimpin oleh Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li'azmi sultanik. Bismillahi majriha wa mursaha, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jumpa kembali sederek budaya semua dimanapun Anda berada. Kali ini kita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, khususnya di bidang kebudayaan, telah melaksanakan suatu kegiatan yang sangat baik, yaitu adalah kegiatan program pelestarian dan pengelolaan budaya dengan kegiatan real berupa lawatan sejarah tahun 2022. Hal ini menarik karena kegiatan ini kita semua akan kembali untuk belajar, menambah wawasan terkait sejarah. Karena bukan tanpa alasan untuk kegiatan kali ini mengambil objek lawatan sejarah, yaitu di Museum Sangiran. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Jaya! Museum Manusia Purba Sangiran. Lestari! Museum Monumen Pers. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Jaya! Monumen Pers Surakarta. Lestari! Yang harapannya di bidang pembinaan kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, kita bisa memahami lebih jauh dan lebih lengkap informasinya terkait monumen yang dimaksud, dan juga kali ini kegiatan ini juga berupa kegiatan yang sifatnya pelayanan ke masyarakat. Karena apa? Sebelumnya kita sudah mengadakan lomba karya tulis ilmiah atau LKTI dan sudah mendapatkan pemenangnya. Ada 9 orang yang akan kita beri reward ya, kita beri penghargaan ikut serta kegiatan lawatan sejarah. Ini penting karena apa? Kegiatan atau anggaran yang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dapat dinikmati ya oleh masyarakat umum, khususnya pelajar, karena mereka ikut serta pada kegiatan lawatan sejarah ini, dan saya yakin ini menjadi bekal dan juga menjadi pengalaman yang penting bagi pembelajaran mereka. Untuk peserta yang mendapatkan reward pada kegiatan LKTI, yaitu dari SMA Negeri 2 Purbalingga, SMA Negeri 1 Kejobong, Madrasah Aliyah Negeri Purbalingga,
dan juga SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga. Mereka adalah anak-anak yang sudah terpilih juara di lomba karya tulis ilmiah tersebut, sehingga kami memberikan reward untuk bisa ikut serta berpartisipasi mengunjungi Museum Monumen Pers dan Museum Sangiran. Sederek budaya dimanapun Anda berada, tahun ini kita memang mengadakan lawatan dengan harapan, walaupun dalam kondisi pasca pandemi, tetapi harapannya kita tetap terus untuk belajar dan meningkatkan wawasan khususnya di bidang kesejarahan. Harapan kita semuanya, kegiatan-kegiatan positif semacam ini di tahun-tahun mendatang akan lebih meningkat lagi dan juga akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk pelayanan ke masyarakat. Sehingga kita memberikan sosialisasi berupa kesejarahan dan saya yakin ini menjadi muatan yang sangat penting dan positif. Kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, khususnya bidang pembinaan kebudayaan, juga akan senantiasa untuk meningkatkan mata anggaran yang terkait dengan sosialisasi kesejarahan dan permusiuman. Karena kegiatan itu memberikan wawasan kepada masyarakat luas tentang pentingnya sejarah dalam rangka untuk peningkatan dan pembentukan karakter berbangsa Indonesia. Demikian dari kami, Sederek Budaya. Semoga kegiatan ini dapat senantiasa ada karena sangat penting potensi dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam budaya lestari. Diperkirakan sejak jutaan tahun lalu, energi aktivitas vulkanik Gunung Lawu, Gunung Merapi, dan Gunung Merbabu Purba yang sedang membangun diri, disertai energi pergerakan lempeng bumi yang sedang membentuk Pulau Jawa, bertemu dan mendesak Sangiran hingga membentuk Kubah. Terjadinya retakan di puncak Kubah membuka aliran Sungai Cemoro, membelah Sangiran tepat di tengahnya. Lapisan demi lapisan tanah tua pun tersingkap. Ini memperlihatkan bahwa sungai datang dari arah sini, kemudian mengendapkan pasir ke sini dan terus ke bawah lagi. Rekaman kehidupan purba terangkat ke permukaan. Beragam fosil dan jejak kehidupan manusia purba di dalamnya turut bermunculan. Mulai dari lapisan pasir di sini, terus berlanjut sampai di sini. Disinilah kita temukan banyak tinggalan-tinggalan purba. Ada fosil-fosil hewan, juga fosil manusia purba. Singkapan lapisan purba dapat dilihat secara kasat mata pada sejumlah tempat di Sangiran. Lapisan purba termuda disebut formasi Notokuro, terdiri dari breksi lahari ditimpa pasir vulkanik. Diduga kala itu Sangiran berwujud stepa tandus dengan curah hujan rendah dan aktivitas vulkanik yang sering terjadi. Selanjutnya, jejak gemah ripah kehidupan Sangiran purba tersimpan dalam formasi Kabuh, lapisan pasir vulkanik berstruktur silang siur. Diperkirakan Sangiran di masa Kabuh adalah sabana subur berseling hutan tropis. Di bawah Kabuh terdapat subformasi Grenspan atau lapisan pembatas. Lapisan ini menandai peralihan kehidupan rawa-rawa Sangiran menjadi daratan sepenuhnya.
formasi pucangan, lapisan lempung hitam yang menimpa Berksilaharik, menggambarkan Sangiran sebagai bentang rawa yang terbelah sungai. Formasi Kalibeng menunjukkan lingkungan laut dalam. Diduga kala itu Pulau Jawa belum menjadi daratan. Berbagai temuan yang diangkat dari lapis-lapis tanah tua Sangiran adalah harta yang tak ternilai. Setiap fosil dan artefak tak ubahnya anak kunci yang menggambarkan ragam flora dan fauna lingkungan berikut kebudayaan manusia purba kala itu. Seluruh temuan itu kini tersimpan di Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Di Sangiran ini terdapat jejak manusia pertama yang menjadi penghuni pulau, yang membawa tradisi budaya yang sangat khas sekitar 800 tahun yang lalu. Dari berbagai penelitian atas artefak tua Sangiran, diperkirakan bahwa ratusan ribu tahun silam, manusia purba Jawa hidup berkelompok dan berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Berbekal teknologi seperti serpih, kapak batu, serta bola batu, Homo erectus Sangiran bertahan hidup dengan berburu. Meski bukti peninggalannya belum ditemukan, diduga manusia purba Jawa telah mengenal api. Temuan fosil Homo erectus di Sangiran dan sepanjang lembah Sungai Bengawan Solo menunjukkan adanya tingkatan evolusi manusia purba Jawa. Berdasarkan ciri dan usia kepurbaannya, terdapat 3 tingkatan Homo erectus: arkaik, tipikal, serta progresif. Hingga kini, temuan terbaik dari Sangiran adalah Sangiran 17. Fosil tengkorak Homo erectus Asia terlengkap di dunia ini memberi sumbangsih besar dalam mengungkap evolusi manusia. Berangkat dari fosil Sangiran 17, berbagai reka ulang sosok Homo erectus Jawa telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Berbagai pencapaian pengetahuan telah digali dari lapis-lapis tanah Sangiran dan dikembangkan melalui penelitian. Karenanya, pemerintah berkomitmen untuk terus membina kawasan situs Sangiran. Tahun 2007 dibentuk Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Disusul berdirinya Museum Klaster Kerikilan tahun 2011 yang diproyeksikan sebagai pusat informasi dan layanan pengunjung untuk memberikan gambaran situs Sangiran secara umum dan menyeluruh. Di tahun-tahun berikutnya didirikan 3 museum klaster dan 1 museum lapangan. Museum Klaster Dayu diarahkan sebagai sarana presentasi lingkungan alam dan geologi kawasan. Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Museum Manusia Purba Sangiran Lestari.
secara keseluruhan meraih kebebasan. Monumen itu sekarang bernama Monumen Pers Nasional. Monumen Pers Nasional merupakan bentuk dari jurnalisme yang menjaga kebersamaan masyarakat saat krisis, sekaligus simbol menjaga berbagai peristiwa dan aspirasi masyarakat Indonesia. Pada sekitar abad 19, saat masa penjajahan Belanda, kita sering mendengar istilah sositet yang banyak dibangun oleh Belanda maupun bangsawan kerajaan Republik di beberapa kota. Demikian juga di kota Surakarta. Sositet dibangun sebagai ruang sulit untuk berinteraksi sosial dan sositet Mangkunegara. Di antara sositet tersebut hanya tersisa satu saat ini yang masih berdiri, yaitu Sositet Mangkunegara yang sekarang menjadi Gedung Monumen Pers Nasional. Mangkunegara 7 yang saat itu masih bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Bromo Inisiasi.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Monumen Pes Surakarta lestari.